Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Onuri Olinuha yang nomor absen 7. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam tentang materi kata kerja operasional tujuan pendidikan versi taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu kata kerja operasional tujuan pendidikan. Kata kerja operasional sendiri memiliki arti yaitu suatu kata kerja yang digunakan untuk menyusun dan merumuskan suatu tujuan pendidikan yang spesifik dan terstruktur. Tujuan pendidikan dalam komponen suatu pendidikan dijadikan sebagai landasan suatu penyelenggaraan pembelajaran. Penyelenggaraan pembelajaran memiliki pengaruh besar agar terwujudnya suatu tujuan pendidikan. Berdasarkan tingkat cangkupannya, pendidikan memiliki tujuan yang bersifat spesifik. Di antaranya yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu tujuan pendidikan dari tingkat tujuan umum yaitu berurutan. Di antaranya meliputi tujuan pendidikan nasional, instruksional, serta tujuan kurikuler dan tujuan pembelajaran. Sehingga tujuan pendidikan lebih spesifiknya lagi dan mudah dipahami yaitu menurut versi taksonomi Bloom. Selanjutnya, pengertian dari taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom yaitu suatu kata kerja yang memiliki susunan atau tingkatan pengklasifikasian atau pengelompokan tujuan pendidikan berdasarkan tingkat kemampuan berpikir seorang siswa. Istilah taksonomi tersebut awalnya digunakan oleh seorang tokoh psikologi pendidikan, yaitu Benjamin Bloom, yang melakukan suatu penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Sejarah awalnya tokoh tersebut yang bernama Benjamin Samuel Bloom, nama lengkapnya, serta kawan-kawannya mengemukakan bahwa evaluasi dari hasil belajar di sekolah ternyata persentase terbanyak butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk melakukan hafalan. Tetapi menurut Benjamin dan kawan-kawannya, suatu hafalan merupakan titik terendah dalam kemampuan berpikir seorang siswa. Di antaranya masih banyak lagi level tertinggi proses pembelajaran yang harus dicapai supaya proses pembelajaran dapat menghasilkan siswa yang berkompeten di bidang yang lebih tepatnya di bidang yang diminatinya selain metode hafalan. Yang selanjutnya, isu yang terkait dengan tujuan pendidikan yang belum tercapai di Indonesia, yaitu yang pertama, keterbatasan akses pendidikan. Keterbatasan akses pendidikan yaitu semua anak di Indonesia itu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang baik, terutama di daerah selain kota-kota besar di Indonesia. Banyak di antaranya faktornya yaitu terutama di daerah selain kota-kota besar, di daerah yang terpencil masih sangat kurang memadahi infrastruktur yang seperti jarak antara sekolah dengan tempat tinggalnya sangat jauh, serta biaya pendidikan yang tinggi, sehingga faktor tersebut menjadi faktor penghambat anak-anak untuk bersekolah. Selanjutnya, latar belakang orang tua atau ekonomi orang tua yang kurang juga dapat menjadi faktor keterbatasan akses pendidikan. Isu yang selanjutnya yaitu rusaknya fasilitas pendidikan
seperti di ruang kelas. Tidak hanya di ruang kelas, yaitu perpustakaan dan laboratorium yang tidak mendukung proses pembelajaran yang kondusif juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan, karena proses pembelajaran menjadi tidak efisien. Isu yang terakhir yaitu minimnya kemampuan literasi siswa. Kemampuan literasi siswa berdasarkan Rapat Pendidikan 2023 berada dalam kategori yang sedang. Rapat Pendidikan 2023 mendefinisikan bahwa kategori sedang sebagai kondisi di mana sebanyak 40-70% siswa mencapai kompetensi minimum literasi, sehingga perlu adanya dorongan supaya siswa tersebut minat atau tertarik dalam dunia literasi. Entah literasi membaca buku harian, buku cerita, ataupun novel, tetapi hal tersebut sangat mendukung minat siswa untuk meningkatkan keminatan dalam suatu bidang literasi. Selanjutnya yaitu inti dari materi tujuan pendidikan dalam versi taksonomi Bloom, yaitu ada 3. Dalam taksonomi Bloom menyebutkan 3 ranah pendidikan, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama saya akan menyampaikan ranah kognitif atau biasa disebut cognitive domain. Yang pertama, kognitif memiliki pengertian banyak. Secara umumnya, kognitif disebut sebagai kemampuan daya nalar serta kemampuan daya ingat. Kemampuan tersebut dapat memudahkan anak mengetahui pengetahuan yang luas. Arti gampangnya kognitif itu pengetahuan. Selanjutnya, kemampuan kognitif merupakan kemampuan dalam proses berpikir, seperti kemampuan dalam menghubungkan sesuatu dengan yang lainnya, menilai ataupun mempertimbangkan. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kognitif tidak lepas dari proses berpikir yang terjadi di bagian otak manusia. Aspek kognitif berhubungan erat dengan aspek-aspek perkembangan yang lainnya. Pokoknya kognitif itu selalu berkesinambungan. Perkembangan kognitif itu selalu berkesinambungan dengan perkembangan yang lainnya. Artinya dengan perkembangan berpikir siswa itu memengaruhi segala-galanya. Selanjutnya, perkembangan kognitif dibagi menjadi tiga konsep pengetahuan umum dan yang pertama menjadi 3 konsep utama. Yang pertama, konsep pengetahuan umum dan sains, seperti konsep bilangan, lambang, dan huruf. Selanjutnya konsep warna, ada ukuran, bentuk, serta pola. Tetapi pada ranah taksonomi, konsep kognitif tersebut mengalami suatu revisi untuk memahami bentuk perubahan revisi dari taksonomi Bloom, diantaranya yaitu C1, pengetahuan dalam pengaplikasiannya yaitu cara mengingat. Yang selanjutnya pemahaman, yaitu memahami. Yang ketiga yaitu aplikasi atau pengaplikasiannya. Yang selanjutnya analisis atau menganalisis, dan yang terakhir mengevaluasi. Yang terakhir mencipta. Setelah mengevaluasi ada lagi yaitu mencipta. Ranah selanjutnya yaitu ranah afektif atau biasa disebut affective domain. Kata afektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diidentikan dengan istilah emosi, serta afektif tersebut memiliki berbagai macam pengertian.
yaitu penilaian pada ranah afektif bahasa. Penilaian pada ranah afektif bahasa mudahnya disebut dengan penilaian terhadap sikap seorang siswa. Bahasa mudahnya yaitu penilaian sikap, merupakan penilaian yang lebih sulit diartikan daripada ranah lainnya, yaitu ranah kognitif dan ranah psikomotorik. Bahasa mudahnya yaitu afektif, yaitu sikap dari seorang siswa. Yang selanjutnya, menurut seorang tokoh pendidikan, ranah afektif atau penentuan penilaian sikap menentukan keberhasilan belajar seseorang. Keberhasilan belajar pada ranah kognitif dan psikomotorik sangat ditentukan oleh kondisi afektif atau sikap seorang siswa. Jadi, penilaian kognitif, kemampuan berpikir dan kemampuan skill atau kemampuan siswa yaitu tergantung dengan sikap siswa tersebut. Yang selanjutnya, kemampuan afektif, khususnya sikap dari seorang pelajar dapat diketahui kecenderungannya, perubahannya, serta perkembangannya dengan berdasarkan pada jenis-jenis kategori ranah atau domain afektif, seperti penguasaan sikap dari peserta didik dapat ditinjau dari aspek moralnya yang ditunjukkan melalui sikap, perasaan, nilai, dan motivasi dari sikap peserta didik tersebut. Yang terakhir yaitu ranah psikomotor atau psikomotor domain. Ranah psikomotor memiliki pengertian, bentuk keterampilan atau skill, dan kemampuan bertindak seorang individu. Tipe hasil belajar ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan untuk bertindak setelah peserta didik menerima pengalaman belajar tertentu. Dalam suatu konsep taksonomi Bloom, ranah psikomotorik dibagi menjadi 7 level belajar yang disusun mulai dari yang paling sederhana sampai tahap yang paling kompleks dan secara singkat. Di antaranya seperti meniru, memanipulasi, ketepatan gerakan siswa tersebut, artikulasi, dan naturalisasi. Yang terakhir yaitu bentuk penilaian psikomotorik siswa melalui tes yang melihat perilakunya secara langsung. Ujian yang melihat langsung perilakunya merupakan salah satu jenis penilaian psikomotorik siswa. Bahasa gampangnya, ranah psikomotorik yaitu skill atau kemampuan seorang siswa. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu, berdasarkan uraian yang telah saya uraikan tadi, 3 tujuan pendidikan menurut taksonomi Bloom yaitu ada kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, yang ketiga keterampilan atau psikomotorik. Ketiga tujuan tersebut jika dapat dimiliki oleh seorang siswa dan pendidik, maka akan mencapai tujuan pendidikan dengan maksimal, seperti tujuan pendidikan nasional Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berakhlak, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Maka dari itu, pentingnya menguasai 3 ranah tersebut untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang maksimal. Sekian presentasi saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.